Maghrib, majelis pengajian Masjid Jami yang mulia. Tak hentinya kita memuji Allah Azza wa Jalla, berselawat dan juga salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tunggu-tunggu, kita lanjut lagi pengajian kita seperti biasa, yaitu dalam maudhu'at tafsir. Malam ini kita melihat, kalau di dalam tafsir Khazin itu dilihat jilid pertama halaman 20. Kalau tafsir Sawi dilihat halaman 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, surah Al-Maidah ayat yang ke-7. Walkuru ni'matallahi alaikum wa misaqahu alladhi wasaqakum bih idh qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha innallaha alimun bidzatis sudur. Arti secara bebas, walkuru ni'matallah, ingatlah nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu, kepada kita. Wa misaqahul ladzi, dan perjanjian yang telah dijanjikan, diikrarkan. Wa saqakum bihi, yang telah diikatkan kepadamu. Kita sudah teken kontrak lah dengan Allah, bersedia menjadi hambanya yang beribadah. Kalau langit tidak berkenan, langit menolak, bumi menolak, anak sanggup. Kemudian gunung tidak sanggup. Manusia telah menyatakan sanggup, sudah mengatakan sanggup, yaitu wa hamalahal insan. Jadi itu mesti kita ingat sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Idh qultum sami'na wa ata'na, dan juga manakala kita telah menyatakan. Ini ada sejarah di dalam Bai'ah Aqabah, yaitu janji cinta Nabi, cinta Rasul, dengan sami'na wa ata'na. Kita patuh kepada Nabi dan juga mengikuti Nabi. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha alimum bidzatis sudur, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam dadamu, di dalam hati. Kita lihat bagaimana Imam Khazin menafsirkan ayat ini, yaitu ma'an amabihi alaikum minan ni'ami kullaha. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mengingat, artinya mensyukuri, menyebut-nyebut nikmat Allah, semua yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Allah pertama disyukuri, yang kedua disebut-sebut, karena seperti pada ujung surat Wadduha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dan adapun nikmat Allah itu fahaddis, kamu sebut-sebut. Artinya apa? Beduhnya nikmat Allah, baik hana de kata Allah, yang de tai bilingan beo, yang de tai bantu lega beo, yang rubi le Allah 20 jam baik sampai hana de, karena Allah marah. Kalau begini banyak nikmat yang diberikan kepada kita, hanaduh wa mata katanya. Jangankan Allah, kita pun marah pada anak kita. Kalau anak kita tidak pernah berterima kasih pada orang tuanya, patai bilegok membangga-bangga gede. Kelima, nyata mak bi hanaduh kata gobi beo kadu, menang kira-kira. Jadi harus kita sebut-sebut nikmat Allah sebagai rasa syukur. Menyebut itu sama dengan sudah mensyukuri juga. Walaupun mensyukuri kadang-kadang tidak disebut, tapi dengan menyebut, nyanka mensyukuri nikmat Allah.
kullaha, semua ya, li'anna kasratan ni'ami, karena dengan begitu banyak nikmat yang Allah berikan, wa dzakaraha, dan kita sebut-sebut nikmat itu, yujabu mazidu syukri, bertambahlah rasa syukur. Karena kaduh no, tambah rasa terima kasih, minal man'am, dari apa yang Allah berikan kepada kita. Dan dengan demikian maka termasuk cara untuk mensyukuri nikmat Allah tersebut, wal istighali bi ta'atil mun'am, kita menyibukkan diri, bahu sibuk gede, sibuk dalam hal taat kepada Allah, mensyukuri kepada sang pemberi, yaitu Allah. Bahu gabuk gede. Jadi gabuk yang God, gabuk taat, gabuk syukur nikmat, gabuk ibadah, nyen bah gabuk gede. Karena itulah gabuk yang diperintahkan. Jadi nah dua macam gabuk. Pertama gabuk yang hana perle gabuk. Yang kedua gabuk yang memusti gabuk. Mio gabuk yang hana perle gabuk yang berkaitan dengan bukan sifatnya itu sangat penting. Lagi tanya jak bak rumah kau kena, urung po rumah kengka pegat iya. Tak khun lagi tanya, bek ni pegak buat drone. Ha, ai iya pegat aju, bek pi bang ke khun lagi nyan. Ana ber iya, nyan khun kemangat si. Memangnya basa-basi dan itu sebagai takrim, bahasa memuliakan. Nak duduk lah apa lah gawe. Bek pegak buat drone. Nyan yang khun bek khun laju bek. Yang gawa iya gawa laju. Bek tu oh, mak aku nak berai makan khun bek kenya. Begayu ji. Sebabnya na bahasa basi yang memang memuliakan. Khun bek gabu supaya yang po rumah bek merepotkan. Bek gecok kesempatan leu reung dengoyan, leu rong po rumah hana hidangkan minuman ke jame. Lantaran ke khule jame bek nak pegabu drone. Gecok juga kesempatan. Ha, latih kan kapri saka. Bek krit ya. Nah, tapi dalam hal ibadah istighal, sibuk. Abang haru gabuk dah. God oi khule go. Hai kiban la yang hana jaja main poli kalau yang kepada support. Umah tengah gabuk ibadah. Hai hana apa ya? Dia alasannya. Yang baik hana duduk semaya mugrek kepada mugrek. Gabuk tam main poli lah yang. Ha, nyampe kembali. Ya. Bi ta'atil mun'am biha wal inqiyadi, dan dengan cara mengikuti li amrihi, perintah-perintahnya, wa huwallahu ta'ala, yaitu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan juga di dalam penjelasan berikutnya, yaitu wa misaqahul ladzi wasaqakum bihi, yakni wazkuru ahdahul ladzi ahadkum bihi ayyuhal mu'minun. Kamu wahai orang beriman, jangan pernah melupakan janjimu yang telah kamu utarakan, yang telah kamu ikrarkan di hadapan Nabi Muhammad. Ada juga penjelasan lain, yang dimaksud dengan janji di sini adalah misaqah buno, yaitu alladzi akhadahu alaihim fi yaumi alastu bi rabbikum qalu bala. Ya Allah, kalau langit menyerah, gunung menyerah, bumi menyerah, lume kena ya Allah. Bah kamu gulam, bah kamu angkir. Wa hamalahal insan. Apa kata Allah? Allah tidak mengatakan, oh nyan kabere, tidak seperti itu. Oh nyan kaku petih, tidak seperti itu. Wa hamalahal insan, kamu manusia sanggup. Ada Allah. Kasalati, wa zakati, wal haji, wa ghairi. Yaitu beribadah seumpama salat. Jadi urang na sembayang, nyan urang ade kepada Allah. Kan cara ngubileung salah. Watai khun tanya berade kepada Allah atau berade terhadap Allah, tidak ada kaitan dengan nominal angka. Hai kan cukup ada urang maka ada
kita bagi mina bojambe dua bawah ke bagi kedua daurun sabah siapa ku ade kat nyan karena kat nyan ade jid ke saksi nikah tanya ngile pu makna ade hinan. Jadi adil kepada Allah iaitu orang yang beribadah. Kalau tidak beribadah, apalagi ibadah yang wajib, maka carang tak gemu bilang, carang tak gemu bagi, carang distribusi, hana ade kira hanjir ke saksi nikah. Maka orang yang dikatakan adil kepada Allah, dia itu boleh jadi saksi nikah karena ibadahnya, bukan karena carang mau bagi. Jadi dia tanya, don saksi. Nadi ron jawab, adi pakai adi. Baru amanah gopeng 100 ribu you bagi put raw urang, adi aku bagi 25 ribu siapa. Nyamunan juk saksi nikah. Konyan. Enggak ada hubungan dengan nominal dan angka. Nanu sembayang, adil. Nanu puasa, adil. Jadi adil kepada Allah itu adalah menjadi hamba Allah yang beribadah. Maka orang yang je ke saksi nikahnya, atih nama naga ibadah terutama yang wajib, walaupun hanje ke matematik, je ke saksi nikah. Tapi na orang mana carang tak kalkulasi. Gemu bilang, iluwa ulai kelewatnya. Iluwa ulai, bena ulai iluwa yang bilang. Tapi hana sembahyang. Hanje sih, karena bukan itu adil kepada Allah. Sama dengan dalam penjelasan hadis imamun adilun. Imam yang adil, kiban geun imam yang adil, pemimpin yang adil, bukan pemimpin yang pandai membagi uang, bukan pemimpin yang pandai membagi barang, tapi di situ makna yang paling utama adalah dia itu beribadah kepada Allah. Yang kedua dari ayat ini, syuhada abil qisti. Dia itu adil kepada manusia. Disebut dalam bahasa ayat syuhada'a bil qisti. Dia menjadi saksi yang adil yang bukan gara-gara dia saksi malah merugikan orang lain, merugikan manusia. Maka salah satu dosa besar yaitu menjadi saksi palsu, menjadi zur, saksi yang sembarangan. Saksinya tanggung jawab rakyat haknya. Maka di pengadilan, kalau dipanggil sebagai saksi, bertindak sebagai saksi, kita mesti kalau memang ingin demi keadilan, menyampaikan informasi, keterangan yang benar. Apakah saudara melihat dia membunuh? Pegah hutoi. Saya tidak melihat dia membunuh, tapi saya melihat dia pegang pistol misalnya. Bunuh, saya tidak lihat. Pegang pistol, saya lihat. Pegah hutoi. Contoh misalnya. Baik yang hana ada begah juna. Atau yang na ada begah yang hana. Apakah saudara melihat dia menebas? Saya tidak melihat dia menebas. Yang saya lihat, dia itu kejar dengan parang. Menebas tidak lihat lagi, karena udah lari. Menan contoh. Jadi pegah hutoi. Nah, jadi informasi dari saksi yang adil ini tentu saja dibutuhkan dan itu tidak merugikan manusia. Maka perintah Allah syuhada'a bil qist. Jadilah kamu sebagai saksi yang adil. Ya. Kembali ke tafsir ini. Qala Ibnu Abbas. Oleh Ibnu Abbas menjelaskan bahwa yuridu annahum yaqumuna lillahi bihaqqihi. Yang dimaksudkan di sini adalah bahwa manusia itu menegakkan kebenaran karena Allah, wa makna dzalika huwa. Makna yang lebih gamblang lagi adalah ayyaquma lillahi bil haqq, yaitu menegakkan kebenaran karena Allah dalam semua ranah. Ranah ibadah atau ranah muamalah, dia menegakkan kebenaran karena Allah. Fi kulli ma yalzimuhu al-qiyam. Pada apa yang memang mesti ia tegakkan. Kalau memang yang benar, katakan yang benar. Yang salah, katakan yang salah. Tapi mengatakan yang benar itu tidak banyak. Bukan mengatakan yang benar itu mudah dan memiliki resiko. Sementara mengatakan yang salah juga
mudah dan memiliki resiko. Maka hadis Nabi, pekerjaan yang paling berat dilakukan adalah memberikan nasihat kepada pemimpin. Yang berat apa pegang? Karena nasihat pemimpin itu bukan hal yang mudah. Apalagi demokrasinya itu tidak begitu fair misalnya. Mana mudah. Maka memberikan nasihat pada pemimpin itu sebenarnya dapat pahala yang banyak. Kenapa? Karena seorang pemimpin cenderung mengabaikan nasihat. Tanya punya kaji ke kepala, haba anak buah kata premeh. Biasa ikan tu punya kaji ke kepala, haba anak buah premeh. Bahkan sembahyang lom, kepala tak pernah bersalah. Yang salah anak buah tetapi. Jadi kenapa ini mahal nilainya? Karena seorang pemimpin yang menerima nasihat publik, nasihat rakyat itu sangat sulit didapatkan. Sehingga ketika sebuah nasihat itu, cenderung nasihat itu mengalir begitu saja. Tapi ketika nasihat itu mampu diberikan dengan bijak, tetap menjaga kemuliaan pemimpin, menjaga wibawa pemimpin, tidak carut-carut pemimpin, memberi masukan, itu hal yang sangat baik dilakukan. Maka yang sulit itu banyak nilainya. Nyotek nasihat anak miet. Nya anak miet je. So ni nasihat, ku nasihat anak miet baik karu-karu bah. Mak anak miet dah kun. Nya mak anak miet pi je di. Ikun nilai anak miet, hai anak miet. Je isi. Ku tanya anak miet tak kun kau ruci. Ha urang ci baik karu-karu ra nu. Nyan dah kerja kun, nyan dah kerja kun, hai nyan. Ngan tak kun mak anak miet baik karu-karu. Hai nak mit, dua lambat kedai kopi nyo kan yak sembayang gede, kamu grip. Nya nak mit je kun. Tapi tak kun lagi tanya, "Ha urang hayu-hayu, urang hebat-hebat. Urang leu-leu-peng. Dah lambat kedai kopi kamu grip. Kan yak sembayang gede." Nyan dah kerja kun. Tapi ada fikir le, kadang 3 dah hira tu. Jadi sulit. Amnya kun kan nak mit orang kata je. Baik, jadi apa tadi? Kata Ibnu Abbas ini, yaitu ayaqquma lillahi bil haqqi fi kulli ma yalzimuhu al-qiyamu bihi minal amal bi ta'atihi, dengan cara kita berbuat kebaikan kepada Allah yang mengandung nilai taat, wajib tinabu nawahihi, dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi selama belum habis waktu saya lanjut saja. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin. Kata Allah, janganlah kebencianmu terhadap seseorang atau suatu kaum. Tanya dalam udipnya kan na suka, na benci. Kadangkala na urang yang tak benci secara personal, per orang. Na urang yang tak benci secara unit, kelompok. Nepegah oleh Allah, janganlah rasa bencimu kepada suatu kaum Allah ta'dilu, membuat kamu tidak bisa berlaku adil. Ulang. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu, membuatmu tidak bisa berlaku adil. Musuna yang tak benci hat. Nyan tanya tetap harus adil kegaknya. Kiban mufhum tak benci tak. Kita tidak boleh merusak hak-hak asasi manusia. Contoh ini. Bengeh di urang yang di luar agama maksud. Tanya tamukat. Urang yang membela tanya. Karena gerah iblo ia kuah. Munyo yang belonyan kan urang sesama agama tu gimana cara? Anak pulau ia kekah, mati gerah kehinan. Lanjut. Karena itu hak dia, hak hidup. Itu contohnya. Lalu ada orang yang kita benci karena suatu persoalan. Perang itu kan benci itu. Mau perangnya kan benci, perang. Tapi kiban gatulah hukum perang. Walaupun kita berperang dengan orang kafir, tak pegah ju.
tapi tetap dilarang menyerang perempuan dan anak-anak. Kan benci di tamu perang, yang urinang hancur tembak. Yang anak mit tidak boleh bantai. Itu keadilan. Tapi apa yang dilakukan kemarin itu mungkin memang perilaku Yahudi itu anak-anak pun dibantai. Itu contoh tidak adil. Perempuan apalagi abih kerupuh bahasa Aceh. Abih rondum, bijih-bijih abih. Ini ketidakadilan. Kalau kita benci kepada seseorang, betro ba ane-ane ida pu bengeh droi. Ku silap i bengeh tu. Nyo supo silap. Oh kacau silap katia lang luang kede. Hai ku uji. Bengeh tengok urang silap-silap ita bo. Maksudnya itu tidak adil ceritanya. Kita bikin orang itu lapar. Nanti penjelasan jauh jelaskan ya. Jadi benci itu mesti juga harus adil. Harus ada keadilan. Contoh lain, orang yang sudah bercerai dalam hukum nikah, urang kagum menceri, kalaulah dia itu sudah ditalak, juga harus berlaku adil kepada mantan pasangannya itu. Suami kepada mantan istri harus memberi mut'ah juga. Hai mencerai benar kan karena benci, hana benci, hana mungkin mencerai. Berhubung kita saling sayang menyayangi, mari kita bercerai. Hana. Pasti karena benar masalah yang membuat hatinya tergores. Dia berpisah. Tapi Al-Quran masih memastikan suami itu memberi mut'ah kepada orang yang sudah dibencinya, yang kagak ceri benar. Aja mut'ah menurut kemampuan. Makna mut'ah ya semacam pemberian sebagai bekal atau kenang-kenangan atau ingat jasa lah. Nah, jadi keunle suaminya nyo berhubung kapisah, jadi bagaimanapun juga walaupun benci ino yang sayang jamun karaya tak menang kepegah. Walaupun ino kamu yang anaknya yang kedua tu menang kira-kira. Jadi inilah mut'ah. Kecuk pempeng mut'ah. Maka diurinangnya ni teng lekop. Ani peng ron letak. Tajuk le mantan lintu ulung tapi kan mencerai. Hai dik kamu mencerai pergi juk si kenang-kenangan. Yang keadilannya. Keadilan istilah haji. Jadi tidak mendalimi orang lain. Ya. Pulang nak pada menit tu. Tak lanjut jubek tu buat hotel. Ala alla ta'dilu ala tarkil adli fihim. Li'udwanihim. Walaupun kamu bermusuhan, tapi tetap menegakkan keadilan. Ulam untuk untuk musuh saja kita disuruh berbuat adil, apalagi untuk yang bukan musuh. Adil dalam makna yang sesuai dengan makna yang terdapat pada adil itu, yaitu amarallahu bil adli fi kulli ahadil qarib. Kita diperintah Allah berbuat adil kepada tiap-tiap yang itu sifatnya itu orang dekat kita, berbuat adil. Wal ba'id, kita berbuat adil juga dengan orang yang jauh dengan kita. Was sadiq, kita disuruh berbuat adil kepada teman kita. Wal adu, dan kita disuruh berbuat adil kepada musuh kita sekalipun. Tidak boleh menyerang perempuan dan anak-anak. Bahkan itu disebut dalam human rights. Itu ada di dalam ikatan-ikatan janji internasional. Huwa aqrabu littaqwa. Dengan berbuat adil itu telah mendekatkanmu kepada sifat takwa. Al-adlu aqrabu littaqwa. Maka orang yang adil itu orang yang sangat dekat dengan rasa dan nilai-nilai ketakwaan. Jadi demikian, mudah-mudahan penjelasan ayat ini ada manfaat. Belum tuntas juga, masih banyak. InsyaAllah ke depan. Mudah-mudahan ada manfaat dan mohon maaf. Mungkin banyak kekeliruan di pihak kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.